Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Kak Hasna. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai interpretasi data. Jadi buat teman-teman jangan lupa buat disimak dan dicatat. Kurang lebih di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas, diantaranya itu ada mean, median, dan modus. Kita akan bahas mengenai pengertian dan juga cara mencari mean, median, dan modus. Kemudian di sini ada peta konsep dari statistik. Kalau misalkan di matematika 3 kita udah belajar kurang lebih cara mengumpulkan data dan juga cara menyajikan data. Kalau misalkan mengumpulkan data, kita ketahui bisa dari wawancara, survei, atau yang lainnya. Terus kalau misalkan penyajian data, kita juga udah belajar beberapa macam diagram, diantaranya itu ada garis, batang, dan juga gambar atau piktogram. Terus hari ini, seperti yang tadi aku bilang, kita akan bahas mengenai mean, median, dan modus. Kemudian masuk aja nih, kita masuk. Buat mean sendiri, dia merupakan nilai rata-rata. Cara nyarinya itu gampang teman-teman. Jadi teman-teman tinggal jumlahin seluruh data atau nilai yang ada, terus nanti teman-teman bagi sama total frekuensi. Terus buat yang kedua itu median atau nilai tengah. Nah, cara nyari median ini, teman-teman pertama-tama harus ngurutin dulu datanya, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Habis itu baru bisa dicari nilai tengahnya. Kalau misalkan datanya ganjil, otomatis nanti bakal ada satu nilai tengah langsung. Tapi kalau misalkan datanya genap, nanti teman-teman harus ngebagi dari dua nilai tengah yang ada gitu. Nah, itu nanti nilai mediannya. Terus buat yang ketiga itu modus atau nilai yang paling sering muncul gitu. Terus next di sini ada contoh soal. Jadi pertama-tama terdapat sampel berat badan 11 orang siswa laki-laki kelas 9 SMP Negeri 5 Bogor. Urutkanlah data tersebut dan tentukan mean, median, dan modusnya. Di sini lengkap udah ada berat badan dalam kilogram dari ke-11 orang siswa tersebut. Nah, terus karena datanya di sini dia belum sorted atau belum berurut, maka yang pertama-tama teman-teman harus lakuin itu, teman-teman urutin dulu. Habis itu nanti dia jadi kayak gini, mulai dari 36 sampai 43. Terus kalau misalkan udah berurut, baru bisa kita cari nilai mean, median, dan modusnya. Terus karena tadi kita udah ketahui kalau mean itu merupakan nilai rata-rata, dan cara nyarinya itu menjumlahkan seluruh nilai, kemudian dibagi dengan total frekuensi, maka langsung aja nih kita cari nilainya. Terus habis kita jumlahin dan kita bagi dengan 11, karena di sini ada 11 sampel, kita dapati nilai mediannya itu 39,09 gitu. Terus buat yang kedua kita nyari nilai tengah atau median. Karena di sini datanya itu ada 11 atau ganjil, berarti nanti langsung ketahuan ada satu nilai tengah. Kalau misalkan kita cari nih, kan otomatis kita coret si 36, 37, 37, 37, 38. Dan kemudian dari sisi kanan juga kita coret sebanyak 5 nilai, otomatis nanti kita dapat nilai tengahnya itu 39. Jadi mediannya itu 39. Dan buat yang terakhir itu modus atau nilai yang paling sering muncul. Kalau misalkan datanya masih sedikit kayak gini, teman-teman bisa langsung aja cari modusnya berapa. Tapi kalau misalkan udah banyak, kayak misalkan 20 ke atas, itu teman-teman bisa bantu pakai tabel. Jadi dibuat nilainya berapa, terus frekuensinya berapa supaya memudahkan. Terus karena di sini udah kelihatan yang paling banyak berapa, itu bisa langsung teman-teman tulis aja kalau misalkan modusnya itu yang 37, karena dia muncul paling banyak atau sebanyak 3 kali. Karena kalau misalkan kita lihat-lihat nih, yang lain cuma muncul 2 kali, kayak misalkan 40, dan sisanya cuma muncul sekali. Jadi buat data ini, yang modusnya atau yang paling sering muncul itu ada di nilai 37. Gitu, teman-teman. Terus next masuk contoh soal yang kedua. Jadi di sini ada data hasil ulangan matematika kelas 6 dari beberapa siswa. Terus di sini udah lengkap, ada tabel dari nilai dan jumlah siswanya tuh berapa yang dapat nilai segitu. Terus di sini dia minta kita untuk cari rata-rata dan median dari data tersebut. Yang pertama, karena kita udah tahu kalau misalkan nyari rata-rata itu kita harus jumlahin keseluruhan data, terus kita bagi sama total frekuensi,
Jadi kita harus cari dulu nih, kalau misalkan dalam tabel kayak gini bentuknya, yang pertama teman-teman harus lakuin itu buat nyari jumlah data, tinggal teman-teman kaliin si nilainya sama frekuensi atau banyak anak yang mendapat nilai tersebut. Kayak misalkan di sini nilainya ada 5, dan siswa yang mendapat nilai 5 tuh ada 4 orang, berarti total yang mendapat nilai 5 itu ada 20, karena 5 kali 4, 20. Terus gitu juga dengan yang nilainya 6, nanti jadi 36. Dan seterusnya sampai nilai ke 10. Terus habis itu totalnya berarti nanti tinggal teman-teman jumlahin aja 20 tambah 36 dan seterusnya. Terus habis itu dibagi sama banyaknya data atau total frekuensi. Jadi kalau banyaknya data, tinggal teman-teman jumlahin aja yang baris jumlah siswa. Jadi nanti 4 tambah 6 tambah 12 tambah 7 tambah 6 dan tambah 5. Oke, terus kita masukin. Jadi kalau misalkan tadi kita terusin, kita dapat jumlah datanya itu sebanyak 300 dibagi dengan banyak data atau total frekuensi sebanyak 40. Terus kita dapati rata-ratanya adalah 7,5 gitu. Terus buat mediannya atau nilai tengah, karena untuk data ini dia nilainya itu genap, total frekuensinya, berarti nanti ada 2 nilai tengah dan kita harus membaginya dengan 2. Nah, terus teman-teman bisa lihat aja nih, kan berarti kalau misalkan 40 bagi 2 itu sekitar 20 kan, berarti nanti nilai tengahnya itu ada di nilai ke 20 dan 21 dari data yang udah diurutkan. Terus cara nyarinya itu kurang lebih gampang. Jadi karena tadi ada di nilai ke 20 dan 21, langsung aja kita lihat dari baris frekuensinya. Karena ini 4 tambah 6 itu 10, 10 tambah 12 itu udah 22, berarti nanti nilai ke 20 dan 21-nya tuh ada di nilai 7. Dan itu sama, jadi kedua nilai tengahnya tuh sama, jadi kalau misalkan kita bagi 2 juga bakal sama. Jadi nanti 7 tambah 7 bagi 2, 14 bagi 2 sama dengan 7, jadi untuk median atau nilai tengah dari data ini adalah 7. Gitu teman-teman. Terus next di sini ada checkpoint. Jadi tadi kita udah sempat belajar mean, median, dan modus. Kurang lebih di sini aku mau sedikit recap. Kalau misalkan untuk mean, dia merupakan nilai rata-rata dari suatu kumpulan data. Sedangkan untuk median, dia merupakan nilai tengah, dan untuk modus, dia merupakan nilai yang paling sering muncul. Oke, gitu aja teman-teman untuk pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih.